masih membahas soal abolisi dan juga amnesti tentunya dua tokoh ini. Seberapa penting sih dua tokoh ini dalam konteks politik nasional ke depan? Kalau kita kaitkan juga ini kemana Pak Riza? Jadi ada kalimat apa ya? Presiden itu tidak ingin memenjarakan masa lalu. Tapi presiden ingin membebaskan masa depan. Jadi presiden itu selalu melihat kepentingan bangsa dan rakyat, tapi juga kepentingan ke depan. Tidak bermaksud melupakan masa lalu, tapi masa lalu dijadikan satu pelajaran, hikmah untuk menatap, membangun masa depan yang lebih baik. Jadi sekali lagi, soal hukum tidak diintervensi oleh beliau, justru beliau ingin mengajak kita semua anak bangsa melihat masa depan yang lebih baik. Membangun peradaban, menyatukan hati seluruh rakyat, inilah modal utama. Menyatukan hati, tidak boleh ada dendam. Kalau saya sih selalu mengatakan dua case ini, kebetulan saya detail dua case ini, Thomas Lembong dan Hasto, dan saya tetap konsisten mengatakan politisasi itu ada, nggak bisa dikatakan nggak ada. Bahkan saya di Thomas Lembong sendiri mulai dari zamannya Gobel sampai kemudian 27 Juli beliau meninggalkan kementerian sampai pindah ke BKPM, apa yang dia lakukan di sini saya sangat detail. Makanya kayak anak-anak saya nangis di depannya Anies itu kan gitu kan. Jadi maksud saya gini loh, ke depan kita memang harus juga mulai masuk ke detail-detail supaya kita bisa menghempang orang-orang yang ngaco. Iya dong, ini orang bikin kacau dua case ini pasti ada nih, nggak bisa didiemin ini. Kalau nggak nanti dia bikin ngaco terus nih orang ini. Kasus-kasus gini akan muncul terus nih. Nggak bisa kita diemin. Oleh sebab itu kita harus masuk ke detail-detail itu. Siapa ini yang ngaco-ngaco ini? Nggak mungkin juga lah. Kita pasti tahu. Sampai ada 3 hakim sesat mikirnya, Mbak. Sesat mikirnya. Jadi itu kan gimana kalau dikatakan dia bekerja sendiri. Jadi maksud saya ada beberapa detail-detail yang memang kita mau membangun integritas kita, membangun katakanlah pemberantasan korupsi. Jangan lupa gambar besar kita, kalau bisa kita di atas Malaysia indeks persepsi korupsinya. Strong signal yang dikirim oleh Pak Prabowo kepada market, please come to Indonesia. I do prefer combating corruption. Itu udah clear di sini. Karena bagaimanapun di luar, kalau nggak wartawan asing nggak nanyain gua tuh. Mereka nanyain walaupun dia tinggal di sini. Saya bilang kamu kan tahu kondisinya, tapi kan Pak Saud harus ngomong, dia bilang gitu. Jadi maksudnya gini loh, strong signal yang kita terima, yang kita kirim kepada market bahwa kami mulai folklore di dalam pemberantasan korupsi, korupsi is korupsi, politik is politik, itu yang mungkin kita harus what next tadi kita bahas lebih lanjut, kira-kira gitu.